mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Sebagaimana biasa, untuk mudah memahami bahasa Al-Quran dilengkapi dengan pengetahuan mengerti jalan bahasa Arab, ya, walaupun ada yang berbeda, ya, namun yang secara garis besarnya dengan mengerti susunan bahasa Arab maka kita lebih mudah memahami bahasa Al-Quran. Sekarang ayat 36, yaitu surah dari Al-Ankabut, ya, ayat 36. Fadli, ikra'i. Nah, dipersilakan untuk dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiban. Banyak ada alif, Pak. Oh ya, ya qaumi ada alif yang di Su'aibah. Syuaiban. Oh ya, tinggal ya. Su'aibah, ya. Oke. Terus? Faqala ya qaumi budullah wa warjul yaumal akhirah wa la ta'thaw fil ardi mufsidina. Naam. Wa ila Madyana. Madyananya. Jadi walaupun ada huruf jar, ila kan huruf jar. Tapi Madyan itu ada termasuk ismul ladzi la yansarif, ya, termasuk mungkin alam, ya. Sama seperti Makkah, jadi ila Madyana. Jadi tidak Madyani. Ganti baris di atasnya, ganti baris bawahnya ke atas. Jadi setelah habis kisah daripada kedatangan malaikat kepada Ibrahim dan kepada Lut, maka di sini kan kami tinggalkanlah itu menjadi pelajaran yang nyata bagi kaum yang mau dalam perasaannya maka isinya kita menjadi hamba Allah. Nah, sekarang pindah kisahnya wa ila Madyana. Jadi ini ila huruf jar, berarti di sini nama negerinya dulu. Wa ila Madyana. Baru di sini ada akho. Di sini kan akho. Nah, ini akho. Jadi khusus kata-kata akho ini sedang baris di atas ini. Ganti baris atasnya adalah alif. Itu makanya isim yang 5 itu ahuka, abuka, fuka, hanuka, zumalin. Jadi itu kalau isim kata benda 5 itu abuka, ahuka, hanuka, fuka, zumalin itu kalau dia marfu pakai waw dia. Seperti ini. Kalau ahuhum, marfu itu. Kalau dia aha begini, berarti mansub. Kalau pakai ya dia akhi, berarti majrur. Nah, di sini dia berbaris di atas. Kalau dirujuk kepada kisah-kisah sebelumnya, seperti Nuh, ya mulanya Nuh ya. Ya Nuh mungkin ya, betul. Ya Nuh. Sudah itu baru Ibrahim, Lut. Kan ini seperti ini. Kalau ini kan ada sebelumnya Ibrahima. Mungkin ada kata. Jadi ini mudah kalau
apa namanya, kalau serangkai tidak mudah membukanya. Kalau nggak salah ini Ibrahima kan, wa Ibrahima. Berarti sebelumnya adalah di sini. Kenapa dia baris di atas? Berarti ada ini Hasbanas, terus wa Ibrahima tadi ya. Wa Ibrahima wa qala allazina kafaru wal yahmal laqad ini Nuh rupanya. Kami utus Nuh maf'ul kan? Begitu juga Ibrahim maf'ul. Begitu juga yang tadi ke negeri Madian, kan nampak itu ke negeri Madian, tapi negeri didahulukannya. Ke negeri Madian, ya, sudah melampau pula ya. Ini ke negeri Madian, ila Madian, ke negeri Madian, cuma disebutnya lagi baru di sini akha. Berarti dalam keadaan mansub. Jadi apa kira-kira ini? Maf'ul. Ya. Berarti maf'ul juga dari atas itu kan kami utus pula ke negeri Madian itu. Jadi di sini penekanannya akhahum. Berarti ini khusus dari saudara mereka. Jadi saudara mereka orang kampung itu. Jadi yang Rasul itu kadang-kadang ada yang berasal dari negeri itu, ada yang tidak. Macam Nabi Nuh itu tidak ada kaitannya dengan orang-orang kampung itu. Makanya orang itu berlantas angan istilahnya. Kalau ini walaupun dia orang kampungnya, kadang-kadang begitu juga. Nabi Muhammad kan orang Makkah, begitu juga. Di sini Su'aiban, Su'aiba ya, atau Su'aiban. Kalau Su'aiban ini, kalau hum ini kan menjadi mudhafun ilaih dari akha, fungsinya maf'ul. Kalau Su'aiba jadi apa ini? Maf'ul juga. Maf'ul, tapi dia menjadi maf'ul juga fungsinya, tapi dia jadi apa ini badalnya. Maksudnya kan ini juga yang akhahum itu saudara mereka itu sama dengan Su'aiba. Jadi tapi di sini tidak ila Madian Su'aiba akhahum. Sebenarnya kan bisa saja begitu. Ila Madian Su'aiban akhahum, tapi di sini ila Madian akhahum Su'aiba. Jadi penekanannya dari saudara mereka itu sendiri, dari bangsa orang Madian itu sendiri. Bernama Su'aib. Jadi penekanan Su'aib. Su'aib ya. Faqala. Di sini fatafrik. Qala mana fa'il dari qala? Huwa. Tersembunyi huwa ya. Huwa itu kemana dirujuk kembali? Su'aibah. Su'aibah. Ya, kepada Su'aib atau akhahum. Faqala, maka berkata dianya. Dianya siapa? Su'aib. Ya qaumi. Apa makalah, apa kata daripada Su'aib? Coba cari. Sampai mana yang diungkapkan oleh Su'aib, yang disuruh oleh Allah. Ini kan enggak pendapat Su'aib. Karena yang Rasul itu kan hanya warjul yaumal akhirah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya semuanya. Jadi dipakainya pakai ya qaumi ya. Ya qaumi katanya. Jadi dia panggil ya qaumi, nabi lain qaumi juga. Ya qaumi, itu sambungnya. Kalau putus-putus ya qaumi ubudu. Ya qaumi budullaha. Satu. Terus diulang lagi arju, dari disambung ya qaumi budullaha warjul yaumal akhirah. Akhirah ya akhirah. Akhirah ya. Akhirah. Akhirah. Ya akhirah. Terus larangannya lagi. Wala ta'saw fil ardi mufsid. Inilah yang dikatakan oleh Su'aib. Jadi pertama Su'aib kan sebagai tugasnya sebagai rasul,
dia pun diuji juga itu. Berbagai-bagai perangai umat dia tabah. Malah ada yang Rasul itu dibunuh orang atau disakiti sekurang-kurangnya. Nah, terus kita yang membaca tentu yang akan kita ikuti apa kata Allah melalui Rasulnya. Adapun yang pantang atau yang tidak boleh kata Allah atau yang dilarang oleh Rasulnya itu menjadi pelajaran bagi kita supaya nggak mengikutinya. Nah, jadi sehingga di dalam diri kita ini itu makanya waktu membaca Al-Quran pakai iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kalau engkau membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah. Maksudnya, kalau dia baik, harapan kita tentu masuk kita di dalamnya. Tapi kalau dia tidak baik, kita pun berlindung kepada Allah. Supaya kita tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu gunanya Quran. Nah, di sini apa isinya dari kata dari Syuaib itu? Ya qaumi. Nah, di sini ada sebenarnya ya di sini, tapi tidak dituliskan lagi. Kalau ya huruf apa? Masih ingat ya huruf apa? Ya huruf seru. Ya huruf seru. Taukid. Ya bukan huruf nida. 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 Kalau taukid penegas. Ya qaumi. Sebenarnya yang qaumi itu kan ada ya-nya di sini sebegini itu. Tapi tidak ditulis lagi karena sudah sebenarnya kalau berarti dia terdiri diterangkan menerangkan juga mudhaf itu kepunyaan. Kalau dia andai kata misalnya wahai kaum Bani Adam, wahai kaum misalnya disebut misalnya wahai kaum bukan ya di belakang, maka dia kaumah. Sama Rasulullah kalau dipanggil dia pakai huruf nida kan ya Rasulullah, ya Rasulullah itu ya Rasulullahi. Tapi ini karena ya tetap nampak seolah-olah si mudhafnya atau yang disandarkan itu yang terangkan itu berbaris bawah. Nah, itu diterangkan menangkan. Jadi ya qaumi, wahai kaumku, ada akunya di situ. Apa kata Syuaib kepada kaumnya? Nah, u'budu. U'budu bentuk apa? U'budu ini bentuk kata-katanya bentuk apa? U'budu fi'il fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amr, fi'lul amri. Apa fi'il madinya? Abadah. Abadah. Apa fi'il mudhari'nya? Ta'budu. Ta'budu. Ya, ya'budu atau ta'budu baru dihilangkan tanya. Membuat fi'il amar lagi ya. Dihilangkan tanya tidak bisa dibaca. Nah, ditambah alif atau hamzah. Hamzah itu barisnya mengikut mana? Kalau abada ta'budu, dihilangkan ta. Mengikut kalau baris ba atau huruf di tengah itu baris depan, maka ke depan barisnya. Kalau dia baris di atas dan ke bawah lah dia. Jadi itu makanya di sini u'bud. U'bud. Itu kalau satu bentuk fi'il amarnya. Kalau dua fi'il amarnya apa? Dua fi'il amar. Ya kan ada dua, kan 6 tasrifnya. U'buda. Kalau bentuk banyak, u'budu. U'budu. Itu dia. Jadi u'budu. Teringat juga, bisa nggak membuat isim fa'il daripada abadah? Isim fa'il berarti orang yang berkarakter penyembah. Apa? Isim fa'il. Mu'budu. Mu'budu. Enggak pakai mim. Itu kalau yang pakai mim itu kalau 4 huruf. Kalau 3 huruf cukup model abdan. Abidun. Itu maka Nabi Muhammad mengatakan la a'budu. Itu fi'il mudhari dulu. La a'budu mata. Wala ana abidun. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abidun. Itu isim maf'ul, isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya ma'bud. Ma'bud. Karena ini 3 huruf.
Jadi kalau u'budu kata Shu'aib, sembahlah. Kamu sembahlah, menyembahlah kamu atau memperbudakkan dirilah kamu. Baru Allah. Allah jadi apa gunanya dalam kalimat ini? Maf'ul. Maf'ul. Jadi kamu hambakanlah diri kamu kepada Allah. Inilah yang terasa berat ini, menjadi budak Allah. Tapi sebenarnya menjadi budak Allah itu sudah disebutkan dalam ayat yang lain. Dalam keadaan terpaksa atau taat, kamu pasti jadi budak Allah. Jadi kadang-kadang kan menurut pengalaman manusia, kebanyakan kita pun mungkin ada didorong oleh itu. Memang paling banyak manusia itu tidak menjadi budak Allah. Walaupun dia sebenarnya terpaksa juga jadi budak Allah. Tapi seolah-olah saja. Dia tidak masih bisa menjadi budak dirinya, budak orang lain, macam-macam. Maka Shu'aib berkata, wahai kaumku, wahai orang kampung, wahai penduduk, katanya, cobalah hambakan diri kepada Allah. Jangan dihambakan kepada yang lain. Ternyata, terus selain daripada itu ada wow di sini. Bisa nggak membedakan wow apa ini? Wow, atap. Yang diatapkan yang mana? Apa itu? Arju. Ya, arju. Arju itu fi'il madinya rajaya. Arti raja, harap. Jadi harap, rija. Jadi rajaya pakai huruf penyakit raja menjadi raju, arju. Sama itu fi'il amar. Jadi ini fi'il amar juga. Jadi fi'il amar arju ini disambungkan atau diatapkan ke u'budu. Jadi arju dengan u'budu. Arju ini artinya harap, optimis, ya, penuh harapan. Penuh harapanlah kamu, sangatlah harap kamu. Jadi hambakan diri Allah, wahai kaumku, sangatlah harap. Apa yang kamu harap? Yauma, al-yauma. Al-yauma, kenapa barisnya al-yauma? Kenapa baris al-yauma? Karena dia berfungsi sebagai maf'ul. Maf'ul dari arti. Sekarang al-akhirah, kenapa akhirah pula? Naatnya yauma. Ya, naat dari ini. Jadi ini salah satu, haraplah kamu, hai kaumku, akan hari akhir. Hari akhir inilah sebenarnya hidup sebenarnya ini, hidup yang sebenarnya. Tapi walaupun sering kita katakan hidup yang sebenarnya, pada umumnya lebih menarik pula orang hidup di dunia. Ya, mudah-mudahanlah dengan belajar ini bukan berarti ditinggalkan dunia, dapat kehidupan akhirat itu kalau berbuat baik di dunia. Kan ada disebutkan paman sakulat ya. Itu banyak ayat. Paman sakulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Belum berarti disebutkanlah hawiyah ya. Hawiyah. Jadi ini makanya dua, jadi hamba Allah dan harap atau sangat rijak harap kita hari akhirat. Hari akhirat. Jadi hari akhirat memang sebaiknya terus dipelajari. Kapan mulai hari akhirat menurut pengetahuan peserta bahasa Arab Al-Quran? Sejak sangkakala ditiup. Saat sangkakala ditiup, kemudian makhluk dibangkitkan. Jadi sebenarnya hari akhirat itu memang waktu dibangkit, tapi kalau waktu sudah meninggal di alam barzakh itu apa namanya? Alam barzakh.
Ya, alam barzah itu apakah enggak masuk akhirat itu? Enggak, kan transit, masih transit. Nah, ya. Jadi namanya disebut itu Yaumul Fasli atau disebut hari miqat Menunggu. kalau naik haji. Hari penantian atau hari mulai mempersiapkan diri untuk menuju hari akhirat. Jadi barzah itu kan hail bainad dunia wal akhirah, antara dunia, tidak dia di dunia dan belum pula di akhirat. Nah, gitu. Jadi itu maka harap. Jadi mulailah belajar kita, maksudnya dibaca kisah-kisah, ya sungguh ya jauh ya lama itu. Mulai dari alam barzah, itulah yang akan ditempuh oleh setiap manusia mulai dari Nabi Adam sampai terakhir nanti. Karena itu disebutkan arju, datangkan minat, kesungguhan, datangkan harap. Terus ada larangan. Ada wow di sini. Jadi ada larangan sebenarnya bisa berlaku lawannya wow atap ini. Dan jangan, lanya lah apa? Lain. La nahi. Ya, nehi ya. Taksau bentuk apa taksau? Taksau fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari, failnya antum ya, ini asaya juga ini. Jadi artinya durhaka. Durhaka atau membangkang kamu sehingga menjadi budaknya. Kemudian haraplah kamu hari pembalasan. Jadi ada hari pembalasan. Terus dilarang wala taksau, dan jangan kamu membangkang atau mendurhakai. Maksud berbuat kerusakan atau melanggar peraturan fil ardi jar majrur. Baru ada di sini coba diterka ini. Jadi apa kira-kira bentuknya dulu? Mufsidin. Bentuknya dulu. Coba bentuk apa mufsidin ini? Isim. Isim apa? Muf. Ini yang Isim pakai muf. fa'il. Isim fa'il bentuk banyaknya ya. Jadi muf. Mufsidin. Jadi apa kira-kira kalau begini dia? Wala taksau la lanahi taksau fil mudhari dihapuskan nunnya. Fa'ilnya antum. Fil ardi, di negeri maksudnya di mana tempat tinggal atau di bumi. Atau di Terus mufsidin jadi apa fungsinya? Khabar. Mana mubtadanya? Ini maka dia menjadi hal. Fi'il fa'il. Dia menjadi keadaan, menerangkan keadaan. Jadi wala taksau fil ardi mufsidin. Apa terjemahan dibuat kalau terjemahan ayat 36 itu? Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Ya, berkeliaran atau macam-macam. Jadi kerja daripada kaum Syuaib dulu itu, ya, kerja kaum Syuaib macam-macam. Terus satu ayat lagi. Fakazzabuhu Ini tinggal ini. Fa'akhazat. Betul. Ya. Akhazat. Enggak, ini enggak betul. Apanya? Huruf zal. Apa huruf ini tinggal. Fa'akhadzathumul rajfatu humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimina. Fi darihim jasimin. Lalu begitu gencar-gencarnya atau berusaha Syuaib menyadarkan kaumnya ini, tapi orang ini enggak percaya. Akibatnya ini kata peliknya. Kazzabu bentuk apa? Kazzabu saja. Fil madi. Fil madi. Fa'ilnya mana? Hum ya. Cuma di sini tidak dipakai alif seperti ini karena digandeng dengan dhamir. Biasa kalau gandeng dengan dhamir, tidak ada alif. Kalau ini kan seperti ini. Wow. Berarti wow ini wow banyak ini. Kan ada alif.
Lah muncul kucing. Nah, jadi fakadzabu, maka mereka pun mendustakan. Mendustakan. Yang mereka dustakan hu. Hu jadi apa fungsinya hu? Hu itu maf'ul Balik ke syu'aib. ya So'eb. Maka mereka dustakan So'eb. Jadi ada tuh otaknya tuh katanya kalau bahasa Minang. Jadi nggak percaya mereka. Karena mereka tidak percaya itu, ini fakta peliknya. Akhazat. Ini kan mati nih. Akhazat. Maka di sini mati. Akhazat, mati ta. Kan? Mana fa'ilnya? Ayo cepet. Cepet. Iya. Tertipu. Baca ke belakang. Pak akhazat umur. Mana fa'il dari akhazat? Fi'il madi. Itu ada hum. Iya, hum itu nggak masalah. Hum maf'ul bergandeng dengan fi'il. Terus ke belakangnya, apa bacanya? Rajfa. Rajafatu Rajfatu jadi apa gunanya? fa'il. Kalau nggak ada rajfatu ini, baru dia dipakai hia, dicari tempat kembalinya lagi. Tapi ini karena dia ada, maka tetap rajfatu. Jadi inilah menjadi fa'il dari akhazat. Akhazat fa'il daripada akhazat fa'ilnya adalah rajfahum maf'ul. Lalu ini akibat mereka ditimpa, disiksa oleh gempa. Ini gempa ini. Gempa ya. Fa'asbahu. Coba diterka cepat. Ini asbahu mungkin lupa ya. Asbaha, asbaha, asbahu. Ini saudara dari kana. Tentu kalau ada kana, mana khabar? Coba terka-terka saja dulu. Mana sih? Apa? Kabar dari, dia kan saudara kana ini. Yang Kalau mana? kana ini kan biasanya meropakkan isim, berarti muftadanya marfu, kabarnya mansub. Mana kabarnya ini? Jasimin. Ya. Jasimin ini bentuk banyak. Jadi aslinya jasimun. Andai kata tidak ada asbah ini kan hum, gitu. Fahum pidarihim jasimun. Maka dengan ada asbaha, asbahu bisa 14. Maka nih muftadanya hum pula di sini. Jadi hum, sedangkan pidarihim pendukung hum aja nih. Fi huruf jar, dijarkan dari him mudhafun ilaih. Jasimin khabar daripada asbahu. Apa terjemahnya kalau menurut letterlek, bukan menurut terjemah bebas, sebab maka mendustakan Syu'aib, maka mendustakan mereka Syu'aib. akan Syu'aib. Lalu akhazat, kalau situ apa buatnya? Menimpa atau menyiksa? Ditimpa. Mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Ya sebenarnya nggak ditimpa. Kalau ditimpa dia ukhizat landaknya. Maka menimpa terhadap mereka itu apa yang menimpa? Gempa yang besar. Datang gempa, rajfah. Akhirnya karena datang gempa, maka asbahu. Coba asbaha asbahu. Maka subuh. Asbahu ini kan sobah. Sobah ini berarti jadilah mereka dengan segera. Kalau situ apa terjemah buat? Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat. Ya, yang bergelimpangan jasimin. Maka jadilah mereka betul di dalam kampung mereka itu, maksudnya pidarihim, di tempat tinggal mereka itu bergelimpangan. Seperti tunggul-tunggul. Karena dihantam oleh gempa. Apa yang jadi persoalan? Masih ingat nggak? Yang jadi persoalan bukan soal gempanya, yang persoalan apa? Kitanya lah. Bukan, yang persoalannya mati di dalam keadaan tidak tidak menjadi orang baik. Ini yang jadi persoalan. Jadi kalau meninggal, kalau orang baik, semua orang baik. Enggak, maksudnya pada umumnya orang kan berpikir
kalau kita baik-baik nggak kena gempa, nggak kena bencana, kan itu yang dipikirkan orang sekarang. Nah, tapi yang isinya sebenarnya bukan itu yang isinya, sayang sekali meninggal tidak dalam keadaan baik. Jadi bukan berarti kalau kita baik-baik tidak datang gempa, tidak datang bencana, datang. Orang itu pengaturan kok. Nah, maka di sini karena mereka tidak mau juga tidak taat, begitu datang gempa, mereka meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu isinya sebenarnya. Jadi kalau meninggal dalam keadaan baik semuanya, jadi itu makanya isi kedatangan Rasul itu, jadi baiklah kamu hai manusia di muka bumi, sebab nanti ada hidup di akhirat yang lama untuk membalas hidup kamu di dunia. Itu sih. Jadi itu makanya untuk memantapkan itu kehidupan akhirat. Jadi itu nampak ini bahwa kehidupan yang sebenarnya yang bagus nanti adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia adalah untuk beramal untuk akhirat. Tapi tidak sedikit manusia yang terpedaya di dunia sehingga dia pun sengsara untuk selama-lamanya. Ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'as salama. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.